Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya la ni'matil imani wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak hadirin, ibu hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah. Atas segala nikmatnya kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah. Bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di awal waktu di Masjid Baitus Salam ini, dan juga bisa sampai kepada hari terakhir di bulan Ramadan, hari yang ke-30. Tentu kita berharap Allah Ta'ala menerima salat kita, puasa kita, dan seluruh amal ibadah kita lainnya, melipat gandakan pahalanya, dan dijadikan sebagai penghapus atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang zakat. Sebagaimana kita ketahui, zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Di dalam Al-Quran sangat banyak ayat yang menyebutkan zakat disebutkan berbarengan dengan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wal muqimina sholata wal mu'tuna zakah wa yuqimus sholata wa yutuz zakah, dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat di surah Al-Bayyinah, itu dapat kita pahami zakat itu sudah diwajibkan juga untuk umat terdahulu. Kalau puasa mungkin pada hafal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, karena kalimatnya jelas sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kalian. Jadi kalau kita lihat di surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Terus wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Ini kan ayat tentang ahlul kitab. Ya kan? Kan awalnya kan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, melainkan untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agamanya, apalagi hunafa, ya, lurus, tidak melenceng, ya. Kemudian apa lagi? Wa yuqimus shalah, berarti umat terdahulu juga sholat. Wa yutuz zakah, juga berzakat. Ya, jadi kalau dari ayat ini kita bisa ketahui zakat juga diwajibkan kepada umat terdahulu. Ya. Karena sholat itu hubungan manusia dengan manusia, sementara zakat hubungan manusia dengan, sholat itu hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, ya, sementara zakat hubungan manusia dengan manusia, yang mana kedua-duanya harus dijaga. Ya, bukan hanya hubungan kita dengan Allah baik, tapi hubungan kita dengan manusia juga baik. Kemudian yang berikutnya, di antara amalan orang yang memakmurkan masjid, ya, memakmurkan masjid itu setidaknya dengan dua amalan, dengan dua aktivitas. Ya, innama ya'muru masajidallahi
Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Ya. Sungguhnya yang dapat memakmurkan masjid hanyalah karena kalimat innama. Yang pertama siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang kedua, wa aqama shalah. Ya, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ata zakat. Dan keempat, wa lam yakhsha illallah. Jadi sebenarnya aktivitas masjid itu yang pokok itu dua. Aqama shalah wa ata zakat. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Nah, salat alhamdulillah sehari 5 kali. Nah, sayangnya zakatnya cuma setahun sekali. Kayaknya nggak seimbang ya. Ya. Salat sehari 5 kali, zakat setahun sekali. Nah, apa benar zakat setahun sekali? Ya, jadi pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan sebagai pengantar, karena nanti selebihnya saya berharap Bapak ya menyampaikan pertanyaan ya seputar zakat ya, agar nanti dalam pelaksanaan ibadah zakat ya benar-benar ala bayyinatin, benar-benar berdiri di atas kejelasan. Ya, kejelasan sampai benar-benar jelas. Ya. Yang pertama, ya, tadi masalah waktu. Sebenarnya zakat itu nggak terkait dengan waktu Ramadan kecuali zakat fitrah. Ya, kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah memang hanya di bulan Ramadan. Lebih tepatnya di akhir Ramadan. Itu lebih tepatnya karena ulama sepakat waktu wajibnya zakat fitrah setelah terbenam matahari akhir Ramadan. Itu waktu wajib. Atau waktu wajib apa sih? Kalau sholat itu kan waktu wajib masuk waktu. Masuk azan subuh baru boleh sholat subuh. Kan begitu. Ya kan? Belum azan belum boleh sholat. Begitu. Nah, berdasarkan inilah mazhab Hanafi mengatakan zakat fitrah tidak boleh ditunaikan sebelum maghrib. Nggak boleh, karena belum waktunya. Mazhab Hanafi. Nggak boleh, karena belum waktunya. Jadi kalau berdasarkan mazhab Hanafi, zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum maghrib akhir Ramadan, misalnya akhir Ramadan kan hari ini nih, ya, nah, itu nggak boleh tuh menurut Hanafi. Nggak boleh. Tapi menurut Maliki dan Hambali boleh, cuma sehari 2 hari. Cuma sehari 2 hari itu paling banyak. Sehari 2 hari sebelum ya akhir Ramadan. Nah, kalau mazhab Syafi'i bahkan dari awal Ramadan udah boleh. Gitu ya. Kok bisa beda pendapat? Nah, ini poin penting nih yang terkadang banyak orang suka menyalahkan orang yang beda pendapat. Ya. Dalam memahami sebuah teks itu ada 2 versi. Yang pertama tekstual, yang kedua kontekstual. Tekstual ya teksnya begitu ya udah begitu, nah itu tekstual namanya. Ya contohnya nih, memang Nabi ngeluarin zakat nggak ada pakai duit, nggak ada sama sekali. Nabi nggak ada ngeluarin zakat pakai duit, kagak. Mana pakai gandum, kurma atau zabib, gitu kan? Gitu. Beras nggak juga. Nabi nggak ngeluarin zakat pakai beras kan? Nabi nggak makan beras. Itu kalau tekstualnya begitu, gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kontekstualnya gimana? Zakat sesuai dengan hadis mengatakan tu'matun lil masakin. Makanan buat orang miskin. Berarti makanan. Nah, kalimat makanan dalam bahasa fikih adalah makanan pokok. Ya. Kalau yang pernah mondok ada istilah to'am ya. Iya, yang bernama to'am. Tentu yang dimaksud dengan to'am bukan makanan pokok. Selain makanan pokok ya. Bapaknya datang bawa to'am. Kan gitu ya. Tentu yang dimaksud dengan to'am bukan nasi dan lauk, bukan. Ya. Selain makanan pokok itu kalau di pondok dibilang to'am. Oke, tapi kalau bahasa fikih yang dikatakan to'am adalah makanan pokok.
Nah, karena makanan pokok berarti boleh selain gandum, selain kurma. Maka di Indonesia makanan pokoknya beras, boleh dengan beras, gitu. Oke. Nah, konteks yang kedua, berdasarkan hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan agnuhum anis su'ali fi hadzal yaum. Ya, kenapa kita diperintahkan memberikan zakat fitrah di akhir Ramadan? Agnuhum anis su'al, jadikan mereka tidak butuh untuk meminta-minta. Jadi sebenarnya kalau ada pengemis di hari Id itu salah ya. Nggak boleh ada pengemis di hari Id itu. Nggak boleh. Ya, setidaknya pengemis ya cutilah sehari lah, jangan ngemis dulu lah. Ya kan? Jangan ngemis dulu lah, ya kan? Sehari aja jangan ngemis dulu gitu. Ya. Mestinya begitu. Cuma sayangnya setelah sholat Id banyak banget yang ngemis. Atau orang sholat Id nggak sholat malah nungguin ngemis. Kan terkadang begitu ya. Apalagi di tempat-tempat yang perkumpulan orang yang banyak. Ngemisnya banyak banget tuh. Ya, Istiqlal misalkan. Kan banyak tuh ribuan sholat kan begitu. Kan kalau bahasa ekonominya ya semakin banyak orang yang datang berarti kan peluang ekonomi gede kan gitu mungkin mikirnya pengemis ya. Sono zamannya banyak berarti peluang dapat ya pemberiannya banyak kan gitu. Makanya kalau tempat-tempat makin ramai makin banyak pengemisnya. Ya kalau masjidnya dikit jamaahnya ya dikit pengemis paling 1, 2, 3, 5 paling banyak gitu. Mestinya nggak ada tuh pengemis di hari itu karena Nabi mengatakan agnuhum anis su'ali fi hadzal yaum. Jadikan mereka tidak butuh untuk minta-minta di hari itu. Maka di sini ada dua kemungkinan. Kenapa dia masih minta-minta? Berarti mental. Emang mentalnya pengemis. Bisa jadi udah cukup, tapi masih mengemis. Yang kedua, berarti umat Islam masih belum mencukupi kebutuhan mereka, sehingga mereka masih terpaksa minta. Nah, ada dua kemungkinan tuh. Ada dua kemungkinan berarti kan? Ya kan? Berarti kita yang berkecukupan belum cukup memberikan mereka. Masih kurang yang kita berikan sehingga mereka masih mengemis. Itu kemungkinan. Kemungkinan kedua, udah cukup tapi masih mengemis. Berarti mental dah udah itu. Mestinya nggak ada yang mengemis. Nah, secara konteksnya berarti apa? Yang penting punya harta yang cukup di hari Id. Ya kan? Memang harta yang paling utama makanan. Makanya di mana-mana kalau yang namanya Id pasti nyiapin makan, pasti dah mau di mana aja dah. Mesti nyiapin makanan tuh ya. Mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Arab, mau di Amerika, mau di Eropa, dimanapun yang namanya Id pasti makanan, pasti makanan dengan beragam macam corak makanan sesuai dengan budayanya. Ya, di Indonesia ada ketupat, sayur, opor dan semacamnya, ya kan? Di Mesir juga ada makanan ya khasnya dan seterusnya, pasti makanan. Nah, makanya kenapa makanan kan begitu. Nah, berarti kan kalau makanan kan nggak mungkin beras doang. Berarti secara konteks yang penting mereka berkecukupan. Sehingga apa? Boleh kita kasih dalam bentuk uang. Begitu. Boleh. Nah, itu mazhab Hanafi. Begitu. Ya kan mazhab Hanafi. Jadi ada yang melihat teks, ada yang melihat konteks. Dan ini sah dua-duanya. Kita nggak bisa. Saya mengatakan tidak bisa. Bahkan mengatakan tidak boleh menyalahkan yang beda pendapat. Kenapa nggak boleh? Ini dalilnya. Jadi kalau ada sebuah teks Quran ataupun hadis, ada yang menafsirkan tekstual, ada yang menafsirkan kontekstual, tidak boleh saling menyalahkan. Kenapa nggak boleh? Ini contoh hadisnya. Ya biar jadi pegangan buat semua nih. Karena di media sosial tuh seliweran tuh, ya kan? Oh yang zakat fitrah pakai uang bid'ah, Nabi nggak pernah kerjain, nggak diterima kan gitu kan? Ya kan? Lebih utama mana? Ikutin hadis Nabi atau pendapat ulama? Nah kan begitu terkadang. Ya kan, yang bilang pakai duit itu ijtihad ulama, ya kan, sementara yang Nabi kerjain dan lagi kan gitu, Nabi pakai korma, bilang aja udah kalau Indonesia kalau gitu nggak boleh pakai beras, Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Nah ini yang harus kita luruskan, saling menyalahkan ini nggak benar nih. Kenapa nggak boleh? Nih, suatu ketika Nabi mengutus sahabat, ya. Untuk pergi ke tempat namanya Bani Quraisyah. Ya. Mengutus tuh sejumlah sahabat ya ke Bani Quraisyah.
Pesan Nabi sebelum mereka berangkat, Nabi mengatakan kepada para sahabat yang diutus tadi, beliau mengatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Itu kalimatnya, teksnya begitu. La yusalliyanna ahadukum al asra. Jangan seorang pun di antara kalian salat asar. Bahkan la yusalliyanna bitakkid ya. Jangan sekali-kali seorang pun di antara kalian salat asar illa fi Bani Quraizah, kecuali di Bani Quraizah. Itu teksnya. Teksnya begitu. Oke. Tentu mereka jalan tuh. Nah, di tengah perjalanan masuk waktu asar. Sebagian berhenti buat sholat. Buat sholat tuh sebagian. Ya kan? Sebagian lagi enggak mau sholat di situ. Kenapa? Yang tidak mau sholat di jalan karena Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Berarti jangan di jalan, nanti tunggu sampai Bani Quraizah baru sholat asar. Nah begitu. Itu tekstual namanya tuh. Kan kata Nabi jangan sholat asar di Bani Quraizah. Maka dia nggak mau sholat di jalanan, nggak, ntar kita sholatnya di sana Bani Quraizah. Sementara sebagian yang pertama tadi tetap sholat. Kenapa? Dia namanya konteksnya. Apa konteksnya? Nabi suruh kita cepet jalannya biar sampai sono sebelum maghrib. Nah begitu maksudnya. Sehingga kita sebelum maghrib masih waktu asar udah sampai Bani Quraizah. Berarti yang atuh lihat konteksnya, melihat mafhumnya. Sementara yang atuh lihat mantuknya, melihat teksnya. Ya, selesai mereka tugas pulang. Sahabat tuh biasanya setiap ada masalah selalu lapor ke Nabi untuk mendapatkan kejelasan. Begitu. Ya, selesai tugas mereka menghadap Nabi, mereka ceritakan. Nggak ada satupun yang disalahkan oleh Nabi. Yang sholat di jalan, ya Nabi nggak menyalahkan, karena itu teksnya. Yang sholatnya di Bani Quraizah walaupun ternyata terlambat, udah sampai maghrib di sana, Nabi pun nggak menyalahkan. Jadi Nabi nggak menyalahkan orang memahami perkataan Nabi secara tekstual dan konteks. Nabi nggak menyalahkan. Maka kita nggak boleh menyalahkan juga. Karena memang khusus untuk zakat, ini kan tidak hanya dimensi ibadah, tapi ada dimensi sosialnya. Ada dimensi sosial. Artinya apa? Kondisi keadaan baik orang yang berzakat, muzakinya, ataupun kondisi mustahik yang menerima, itu bisa jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Contohnya, ya, di zaman Nabi pernah penduduk Yaman itu bayar zakatnya pakai baju, ya kan? Sementara kan kalau kita belajar di fikih, nggak ada tuh objek zakat baju, ya kan? Kalau nggak hewan ternak, ya hasil pertanian, kan gitu ya, emas perak kan begitu, nggak ada tuh baju tuh. Tapi kenapa Nabi terima? Karena mereka produsen baju. Ya kan, sementara kita di sini butuh baju, kan gitu. Oke, fakir miskinnya butuh pakaian. Kan berarti saling menguntungkan kan? Mereka jadi mudah berzakatnya dengan yang mereka punya, yaitu pakaian, dan mustahiknya pun mendapatkan pakaian. Gitu. Ya. Jadi dalam masalah zakat, kalau orang yang hanya memandang zakat itu hanya ibadah, saya rasa kurang tepat. Karena zakat juga ada dimensi sosialnya. Artinya apa? Kondisi yang berzakat, kondisi yang menerima zakat, bahkan kondisi amil pun bisa jadi pertimbangan. Misalkan nih contohnya, lembaga zakat nasional kayak Basnas. Kalau berzakatnya pakai beras, kira-kira gimana caranya kita nyetor beras ke sono? Ya kan? Terus kalau orang nyetornya beras, itu Basnas perlu gudang yang gede itu buat ngumpulin zakat. Ya kan? Kan repot kan? Nah, begitu. Ya, kecuali lembaga zakatnya yang cabang-cabangnya. Kan Basnas itu kan punya tingkatan sampai kecamatan. Ya kan? Ya, mungkin ya, tapi kalau Basnas besar kan nggak mungkin. Berarti itu kondisi amilnya pun bisa jadi
pertimbangan, ya. Nah, sehingga kesimpulannya, ya, yang berzakat fitrah dengan beras boleh, yang berzakat fitrah dengan uang juga boleh. Mana lebih baik? Yang lebih baik sesuai dengan kondisi. Itu yang lebih baik. Sesuai dengan kondisi, baik kondisi yang berzakat ataupun kondisi yang menerima zakat. Kenapa? Karena hukum dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan. Itu poinnya. Hukum dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan. Mana yang maslahat, itu yang kita pakai hukumnya. Begitu. Itu poinnya begitu ya. Seperti itu. Jadi hukum itu kan ada namanya maqasid, tujuan. Ya, hukum itu cuma alat untuk mewujudkan tujuan. Jadi hukum itu bukan tujuan. Makanya kita kalau membahas hukum tidak berhenti di boleh dan tidak, tapi harus berlanjut kepada yang dihasilkan oleh hukum tadi. Berlanjut, ya kan? Jangan berhenti di boleh dan tidak. Oh, ini boleh. Oh, ini enggak. Kita harus lihat, ya, akibat hukum yang akan terjadi atau akibat yang dihasilkan oleh hukum apa. Jika tidak mendatangkan maslahat, maka hukumnya harus ditinjau ulang. Begitu. Tinjau ulang. Ya, ditinjau ulang hukumnya. Saya kasih contoh lagi dari hadis Nabi. Yang kenapa saya contoh hadis Nabi? Karena beliau memang tugasnya memberikan contoh. Datang seorang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya celaka. Kenapa celaka? Saya di siang hari di bulan Ramadan menggauli istri saya. Di siang hari di bulan Ramadan menggauli istri saya. Tadi yang seperti saya katakan, ya, sahabat kalau ada masalah langsung ke Nabi. Enak, Nabi ada. Tinggal datang doang. Kan gitu ya. Gitu. Tinggal datang doang, datang ke Nabi. Celaka, kenapa? Saya menggauli saya di siang hari di bulan Ramadan. Nabi jelaskan hukumnya kan? Ya udah, kamu memerdekakan budak. Hukumnya begitu. Dia bilang, tapi saya nggak punya budak dan saya nggak cukup uang untuk membeli budak. Oh gitu, baik. Kalau gitu sekarang kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Pelanggaran 1 hari, hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut, bayangin 2 bulan. Ini yang sebulan aja mungkin udah kecapean ya. Ya kan, mereka anak-anak kecil, kapan lebaran gitu kan. Nggak jadi besok nih, enggak, sehari lagi puasa. Udah ngarepin lebaran hari ini kan, begitu. Ya. Orang itu menjawab, ya Rasul, yang sebulan aja saya payah katanya. Gimana yang 2 bulan, saya nggak kuat. Oh gitu, ya sudah. Kata Rasul, kalau gitu kamu ngasih makan 60 orang miskin. Kasih makan 60 orang miskin. Dijawab lagi, ya Rasulullah, saya nggak punya harta, nggak punya makanan yang bisa saya berikan kepada fakir miskin. Oh gitu, ya udah. Hanya apa? Rasul masuk ke rumahnya, beliau mengambil sebakul makanan, dalam hadis itu kurma, karena di Rasulullah kan kurma makanan pokok ya, itu dikasih. Ini, silakan kamu sedekahkan ke fakir miskin di sekitar kamu. Dijawab lagi, ya Rasulullah, di kampung saya yang paling miskin saya. Yang paling miskin saya katanya. Rasul senyum, ya. Rasul senyum. Kalau kalimatnya kan ketawa, tapi ketawanya Rasul itu cuma sedikit terbuka mulut ya, bukan terbahak-bahak. Ya kalau dohika tertawa itu bukan terbahak-bahak gitu. Ya cuma terbuka mulutnya, ya. Nah, itu dikatakan dohika. Kata Rasul, ya udah kasih makan keluarga kamu. Ini hukuman yang Rasul berikan kepada orang tadi disesuaikan dengan kondisinya bahkan. Begitu. Ya. Jadi hukum itu nggak bisa selalu tekstual, nggak bisa. Ya, nggak bisa selalu tekstual. Tapi perbedaan pendapat antara tekstual dengan kontekstual itu umum terjadi. Umum terjadi. Oke? Dan ternyata perbedaan pendapat tersebut justru menjadi kelapangan buat umat. Ya, menjadi kelapangan. Ya. Dalam sebuah riwayat diceritakan Imam Malik
di zaman beliau khalifah ingin menjadikan kitabnya Imam Malik yaitu Al-Muwatta. Imam Malik kan nyusun kitab Al-Muwatta. Khalifah zaman itu ingin menjadikan kitab Muwatta sebagai, kalau bahasa kita, buku undang-undang. Jadi kitab undang-undang yang jadi rujukan, setiap orang bermasalah rujukannya ke situ. Tapi Imam Malik menolak. Enggak. Jangan, kata Imam Malik. Biarkan umat ini berbeda pendapat seperti sebelumnya. Tuh. Begitu. Karena kalau dipaksakan satu mazhab Imam Malik kan jadi sempit. Ya kan? Artinya apa? Perbedaan pendapat ulama itu ke lapangan. Kita kembali ke zakat tadi. Seandainya mazhabnya Hanafi aja, belum boleh nih zakat fitrah nih. Ntar zakat fitrahnya tunggu maghrib. Nah, nggak sah zakat fitrah sekarang. Gitu. Ya kan? Nah, sementara Maliki dan Hambali mengatakan boleh sehari 2 hari sebelumnya. Kenapa? Karena secara kaidah hukum itu bisa ya sedikit melebar tapi nggak jauh sebagai bentuk kelonggaran. Nah, kalau mazhab Syafi'i melihatnya apa? Salah satu penyebab wajibnya zakat fitrah adalah puasa. Karena kalimatnya tuhratun lis-shaimi minal lagwi wa rafath. Fungsi zakat fitrah adalah membersihkan orang yang berpuasa dari lagun, hal-hal yang tidak bermanfaat, perkataankah, perbuatankah, warafat, dan perkataan ataupun perbuatan yang tidak baik. Jadi menghapus dosa. Ya, begitu. Nah, berarti kan penyebab wajibnya zakat fitrah salah satunya adalah puasa. Nah, karena salah satu dari penyebabnya sudah ada, berarti sudah boleh. Ya, makanya ada panitia zakat yang sudah buka ya konternya seminggu sebelum akhir Ramadan. Boleh, gitu ya, boleh seperti itu. Oke. Satu lagi tentang zakat fitrah. Ini saya juga baru dapat ya dari seorang ulama. Dan setelah saya mendengarkan, saya membenarkan pandangan beliau. Itu apa? Kita memang disuguhkan beragam pendapat. Namun kita tidak boleh mencomot pendapat dan mencampur adukannya. Kalau kita mau pakai Syafi'i semua. Kalau kita pakai Hanafi semua. Begitu kata beliau. Ya. Ya, saya rasa benar juga. Karena beliau mengatakan apa? Kalau kamu mau zakat fitrahnya pakai uang, berarti kamu pakai Hanafi. Nggak pakai Syafi'i. Begitu. Karena dalam Syafi'i zakat fitrah nggak bisa pakai uang. Nah, maka di antara konsepnya apa? Berarti zakat kamu harus senilai 5 liter, bukan 3,5 liter. Karena dalam mazhab Hanafi beras itu 5 liter. Begitu. Karena ketika dapat video ada ngirim ke saya, Ustaz, emang benar begini? Gitu kan? Saya bilang benar. Memang mestinya kita dalam bermazhab itu nggak boleh campur-campur. Tapi tidak harus kita hanya satu mazhab dalam semua permasalahan. Nggak ada keharusan. Tidak ada keharusan bermazhab hanya satu dalam semua urusan. Ini nggak ada keharusan. Nggak ada keharusan. Tapi mencampur-campurkan satu mazhab dengan mazhab yang lainnya, sehingga menjadi format, bentuk, rangkaian yang tidak satupun mazhab mengatakan seperti itu. Nah, ini yang enggak dibenarkan. Biasanya contoh yang paling sederhana begini. Kalau kamu wudunya pakai Syafi'i, maka enggak boleh batalnya pakai Hanafi. Kalau kamu mau pakai batalnya Hanafi, wudunya pakai Hanafi. Jangan wudunya pakai Syafi'i, batalnya pakai Hanafi. Contoh kedua, dalam nikah. Mazhab Hanafi membolehkan wanita yang sudah dewasa untuk menikahkan dirinya tanpa wali, tapi dengan syarat sepersetujuan wali. Wali setuju, tapi dinikahin tanpa wali. Jadi kalimatnya saya nikahkan dirimu, begitu kalimatnya. Bukan saya nikahkan anak saya, bukan. Itu Hanafi membolehkan.
Maliki membolehkan akad nikah tanpa ada saksi. Jadi cuma ya wali yang menikahkan dan calon mempelai laki tanpa saksi. Boleh. Tapi dengan syarat nggak boleh dukhul, nggak boleh campur sebelum bikin walimah. Gitu ya. Jadi ketika akadnya berdua doang boleh. Ya. Wali perempuan sama calon mempelai laki berdua doang, nggak ada saksi, boleh. Tapi syaratnya nggak boleh dukhul, nggak boleh campur, ya sebelum bikin walimah. Bikin walimah dulu, orang pada tahu kalau kamu udah nikah, nah baru udah tinggal sekamar. Nah begitu. Itu mazhab Maliki. Nah kalau Hambali sama Syafi'i harus pakai wali, harus pakai saksi. Begitu. Adapun walimah sunnah. Nah kan begitu. Sunnah. Nah ada orang dia nggak pakai wali, bilang, nah kan Hanafi boleh, bilang nggak pakai saksi. Nah kan Maliki boleh nggak pakai saksi. Apa? Jika nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Nah kan nggak ada yang berpendapat seperti itu. Dulu berapa puluh tahun yang lalu pernah tuh ramai itu kasus begitu. Ya, seorang ustadz lagi yang ngerjainnya. Ya, mungkin pernah dengar ya, berapa puluh tahun yang lalu. Ya kan, seorang ustadz nikah sama jamaahnya nggak pakai saksi, nggak pakai wali, nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Ya pernah dengar ya, berapa puluh tahun yang lalu, heboh kan? Ustadz ya, pinter, tahu mazhab, cuma dicampur, ya kan? Nggak pakai wali, katanya karena Hanafi boleh nggak pakai wali, nggak pakai saksi karena kata Maliki nggak boleh, boleh nggak pakai saksi. Itu pendapatnya siapa yang begitu? Nggak ada yang pendapat begitu. Nikah boleh tanpa wali, tanpa saksi. Nah itu namanya mencampur adukan mazhab, itu nggak boleh, begitu. Ya. Jadi kalau kita dalam mengamalkan suatu amalan pakai satu mazhab, nggak boleh dicampur. Oke. Nah, tapi kita juga tidak punya kewajiban bermazhab hanya satu mazhab dalam semua masalah, nggak harus. Ya, seperti itu. Tentu ini yang terkait dengan wajib atau haram. Adapun sunnah, ya tentu kalau kita tidak sesuai dengan mazhab masih bisa kan hukumnya sunnah. Ya, seperti misalkan ya subuh kunut, tapi kan sunnah. Artinya apa? Sekalipun saya mazhab Syafi'i, lalu saya nggak kunut, tetap sah. Kenapa? Karena sunnah, bukan wajib gitu. Oke, mudah-mudahan jelas ya sampai sini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, zakat mal namanya. Sepertinya yang dipahami masyarakat, zakat mal itu zakat uang. Itu yang saya tangkap dari pemahaman masyarakat. Zakat mal itu zakat uang. Sebenarnya zakat mal itu bukan zakat uang, karena zakat kan cuma dua, zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah artinya apa? Yang disucikan adalah jiwa. Makanya per kepala hitungannya. Ya kan? Setiap kepala dizakatkan walaupun bayi. Nah, gitu. Walaupun bayi tetap dizakatkan karena per kepala. Oke. Sementara zakat mal yang dihitung harta, berarti per harta. Jadi bukan per kepala, per harta. Begitu. Jadi per harta. Itu namanya zakat mal. Nah, secara umum zakat mal ada zakat hewan ternak, ada zakat hasil pertanian, ada zakat ya emas dan perak. Begitu. Itu cara umum tuh. Ya kan? Jadi ada 3 jenis. Gitu. Nanti perinciannya ada hukumnya masing-masing. Nah, karena kita masyarakat perkotaan, umumnya harta kita adalah uang. Ya, jarang yang punya peternakan. Walaupun mungkin ada juga yang punya pertanian. Nah, berarti nanti zakat pertanian tuh. Ya, yang punya peternakan berarti zakat peternakan hasilnya. Tapi umumnya kita zakatnya uang. Nah, zakat uang itu gampang ngitungnya. Ya, saya bilang gampang. Ketika Bapak ingin berzakat, hitung semua uang yang ada. Ada berapa? Kumpulin. Ya kan? Yang ada di investasi, yang ada di tabungan, yang ada tunai, itu semua dikumpulin jadi satu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak juga pedagang, oke,
maka hitung semua barang dagangannya. Barang dagangannya dia, arti yang akan dijual. Yang tidak dijual kayak etalase dan peralatan itu kan nggak dijual. Nah, itu nggak dihitung. Oke, yang dihitung mana? Yang dijual. Oke, yang nggak dijual nggak dihitung. Ya, walaupun belum terjual, dihitung juga. Hitung aja ada berapa semua nilainya. Oh, ada 100 juta. Oke, barang dagangan senilai 100 juta. Uang tunai ada 50 juta. Uang di rekening ada 100 juta. Begitu. Ya kan? Kalau Bapak punya misalkan rumah disewakan, kendaraan disewakan semacamnya, tetap yang dizakatkan uangnya. Bukan rumahnya. Jadi bukan nilai rumahnya, bukan. Mungkin nilai rumahnya 1 M. Ya kan? Disewakan per bulannya 5 juta. Tetap uangnya aja yang dihitung. Uang yang dihitung, bukan nilai rumahnya. Begitu juga dengan kendaraan dan seterusnya. Jadi uangnya aja itu dikumpulin semua. Dikumpulin. Dan yang dizakatkan itu yang ada. Yang ada, yang real ada. Maksudnya begini. Bapak punya pembukuan rapi. Ya. Sewa rumah per bulan 5 juta, setahun 60 juta. Jangan 60 juta yang dihitung, tapi yang adanya aja uangnya berapa. Begitu. Gitu ya. Jangan dihitung 60 jutanya, yang adanya aja yang dihitung gitu. Atau Bapak kerja sebagai karyawan, gaji 20 juta sebulan. Setahun berarti 240 juta. Bukan 240 juta yang dihitung, tapi yang ada aja. Yang udah keluar udah nggak usah dihitung. Yang ada aja yang dihitung, yang ada gitu. Yang ada yang dihitung. Oke? Ini yang ada. Dikumpulin semua. Yang ada aja. Yang udah keluar nggak usah dihitung. Bahkan yang ada pun masih bisa dikurangi. Kurangi apa? Ya, tanggungan-tanggungan yang harus dikeluarkan saat itu. Mungkin Bapak punya pegawai yang harus dikasih gaji, kasih. Yang dikasih THR, kasih. Kan begitu ya? Nah, atau misalkan ada pembayaran listrik, internet, PAM dan segala macamnya, keluarin tuh semuanya. Tapi pengeluaran yang harus dikeluarkan saat ini, bukan yang bulan depan. Apalagi yang setahun, enggak ya. Oh, saya punya cicilan rumah 500 juta. Ternyata duitnya cuma 100, malah nggak cukup buat bayar hutang. Enggak begitu. Walaupun Bapak masih punya cicilan 500 juta, ya cicilan hari ini doi ngurangin, cicilan bulan depan enggak. Gitu ya. Nah, udah selesai, baru sisanya dikeluarkan zakatnya. Berapa? 1/40. Udah selesai, gitu aja. Simple. Simpel kok zakat itu, enggak susah. Ya, bahkan lebih gampang daripada sholat. Ya, berzakat tuh gampang. Yang lama apa? Ngumpulin duitnya. Ya kan berzakat kan gampang banget kan? Ya, gampang berzakat itu. Bapak tinggal duduk sebentar, ya, buka dah. Bapak punya berapa rekening? 4, buka tuh. Ya kan? Ada berapa nih sama saudara? Ya kan? Apalagi nih punya investasi, ya kan? Ada berapa tuh terus kan gitu. Ya. Nah, itu. Jadi zakat itu simple. Itu namanya zakat mal. Oke. Nah, adapun waktu pelaksanaannya, zakat mal itu wajib dilaksanakan ketika jumlah harta yang terkena zakat sudah mencapai batas minimal yang disebut dengan nisab. Kalau belum mencapai, belum wajib. Nah, sekalipun belum wajib, tapi boleh. Ya, jadi nggak harus nunggu kaya, nah, gitu ya. Boleh. Nah, baru nanti ulama beda pendapat. Ada mengatakan kalau belum wajib tapi dia mengeluarkan, maka tidak disebut zakat, tapi disebut sedekah. Tapi ada juga mengatakan boleh disebut juga zakat, walaupun belum mencapai nisab. Nah, itu poin-poin yang paling utama ya yang ingin saya sampaikan. Ya, selebihnya tentu masalah-masalah zakat sangat banyak ya. Nah, biar lebih aktual, ya tentu kita akan bahas masalah langsung yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua. Gitu ya. Baik, silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau nggak ada berarti udah pintar semua nih, enak saya pulangnya cepetan. Ya kan? Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita kontrakan itu sebelumnya kosong,
ketika biasa kita bayar zakat kontrakan itu bulan Rajab, bulan Ramadan. Ketika bulan 12 Ramadan, ini isi merupakan zakat. Terus yang kedua, udara nggak ada. Udara ini paling itu untuk disewain. Untuk Sewa. oke. Ya. Waalaikumsalam. Jadi terkadang kontrakannya terisi, terkadang kosong, kan begitu ya? Kendaraannya terkadang disewakan, terkadang tidak, begitu. Baik. Tadi saya katakan cukup yang dihitung uangnya, berapapun ada itu aja. Jadi enggak, oh ini lagi kosong, nggak ada zakat. Ya iya, kalau nggak ada kosong bukan nggak ada zakat. Bapak punya uang nggak? Nah begitu. Bukan masalah lagi kosong dan nggak kosongnya. Sekarang ketika datang waktu Bapak bayar zakat, Bapak punya uang nggak? Nah gitu. Punya, zakatin. Nggak punya, ya udah begitu. Begitu aja ngitungnya. Jadi tidak dipengaruhi oleh apakah kontrakannya sempat kosong atau tidak, ya, atau kendaraannya sempat disewakan tidak, enggak. Ya. Karena dalam bab tentang tijarah, ya, memang ulama ada 3 mazhab. Ya, mazhab pertama mengatakan orang yang berniaga, yang berjualan, cara menghitung zakatnya adalah pertama, ketika dia mulai usaha, hartanya sudah sampai nisab. Ketika mulai, berarti itu namanya awal tahunnya. Awal tahunnya ya. Misalkan dia punya usaha, ya, modalnya 100 juta. Misalkan 100 juta udah sampai nisab nih. Oke, berjalan tuh 12 bulan tuh. Sampai akhir bulan ke-12 hartanya bertambah. Sementara di tengah-tengahnya fluktuatif. Itu kan mungkin kan? 12 bulan kan panjang ya, fluktuatif kan? Terkadang anjlok, naik lagi kan gitu kan? Terkadang hartanya nggak sampai nisab, terkadang lebih naik lagi ya kan? Terkadang turun lagi, terus begitu di akhir sampai nisab. Nah, ini tetap wajib zakat karena yang dilihat di akhir, di awal dan di akhir. Itu yang pertama. Pendapat kedua mengatakan yang dilihat cuma di akhir, walaupun di awalnya nggak sampai nisab, di tengah perjalanannya juga fluktuatif, tapi di akhir sampai nisab, zakat begitu. Oke. Pendapat ketiga, sepanjang tahun selama 12 bulan harus sampai nisab. Harus sampai nisab. Kalau nggak sampai nisab, berarti nggak wajib zakat. Kira-kira dari 3 mazhab yang tadi, yang mana yang paling gampang? Saya tanya yang paling gampang dah, karena semuanya benar. Buat diamalin yang mana yang paling mudah? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Yang ketiga, berarti nggak akan zakat ya? Kenapa? Karena kalau fluktuatif di tengah jalan nggak zakat ya. Kan harus stabil keuangannya. Selama setahun harus stabil sampai nisab. Nggak, artinya walaupun di tengah jalan fluktuatif, berarti kalau fluktuatif nggak wajib zakat. Perumpamannya ada yang emas tadi. Nggak, sebentar. Tadi kan saya katakan kalau pendapat yang ketiga itu selama 12 bulan hartanya tetap stabil, tidak di bawah nisab. Kalau hartanya turun di bawah nisab, berarti nggak wajib zakat. Itu pendapat yang ketiga. Walaupun di akhir sampai nisab, tapi tengahnya fluktuatif, maka nggak wajib zakat. Nah, sementara pendapat yang kedua cukup di akhir aja. Yang penting di akhir sampai nisab, zakatin. Pendapat pertama di awal dan di akhir, di tengahnya fluktuatif nggak masalah. Nah, silakan pilih mana yang paling mudah. Nah, kan kita mengatakan yang paling mudah aja dah, ya. Kira-kira yang paling mudah yang mana tuh? Nah, Bapak yang kedua silakan, nggak apa-apa, ya kan. Bapak mulai usaha walaupun modalnya nggak sampai nisab, ya kan. Nanti di bulan ke-12 nisab zakat, betul kan? Ya simpel aja, gitu, ya kan. Atau apa yang pertama, kalau modalnya belum sampai nisab, berarti belum dimulai hitungan zakatnya, ya kan. Misalkan usahanya modalnya 50 juta,
berkembang kan. Nah begitu sampai nisab berarti itulah awal tahunnya, begitu ya. Kalau modal pertama tuh ya kan kadang orang modal apa adanya kan, tapi karena dia ulet, dia pinter, nambah kan kekayaannya kan. Nah begitu kekayaannya sampai nisab berarti itulah bulan pertamanya, gitu ya. Bulan pertama terus jalan selama 12 bulan. Nah begitu bulan ke-12 sampai nisab zakat. Tapi kalau bulan ke-12 enggak sampai nisab ya enggak zakat, gitu aja. Walaupun di tengah-tengahnya sempat sampai nisab, gitu ya. Tapi di bulan ke-12 waktu zakat enggak sampai nisab ya enggak wajib zakat. Ya. Jadi titik kesepakatannya adalah, ini titik kesepakatannya nih di akhir. Di akhir ya. Di bulan ke-12 enggak sampai nisab enggak wajib zakat. Sampai nisab wajib. Itu titik terakhirnya tuh ulama sepakat. Titik akhirnya. Jadi kalau di bulan ke-12 hartanya sampai nisab wajib zakat. Enggak sampai enggak wajib. Kalau ini ulama sepakat ya. Titik akhir. Tapi yang beda pendapatnya mana? Di tengah dan di awal. Itu beda pendapat. Nah, saya kembalikan ke Bapak, silakan yang lebih mudah yang mana? Ya kan? Yang milih mazhab kedua enggak apa-apa. Walaupun usaha di bulan pertamanya modalnya yang enggak sampai nisab, begitu bulan ke-12 sampai zakat, bagus. Gitu ya. Nah, saya kembalikan kepada masing-masing, silakan ya, mau pilih yang mana? Ya, yang lebih mudah. Ya. Karena prinsipnya kalau memang ada beberapa pilihan semuanya benar, berarti kita boleh memilih yang lebih mudah. Boleh seperti itu. Ya, karena Islam itu memudahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Gitu ya. Silakan, Bapak juga boleh milih pendapat yang ketiga, ya kan? Gitu, ya. Kalau seandainya di tengahnya fluktuatif, berarti nggak sampai nisab, nggak zakat. Silakan, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Itu juga tidak salah. Begitu ya. Insyaallah jelas ya. Oke, silakan. Tadi udah kejawab belum Bapak pertanyaannya? Udah ya. Baik. Ada lagi silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Karyawan baik. Nisab, oke. Oke. Iya. Baik. Zakat apa? Zakat mal, oke. Ya. Baik. Baik, baik. Betul. Tadi kan orang yang usahanya perdagangan ya. Berarti penghasilannya dari dagang atau semacamnya ya. Bagaimana orang yang penghasilannya menjual jasa, karyawan, buruh dan semacamnya, ya, dengan berbagai profesi, gitu kan? Itu penghasilannya. Baik. Adapun orang yang penghasilannya adalah dari jasa, ini kan ada dua macam. Ada yang pendapatannya rutin per bulan, itu gaji, ya kan? Ada yang pendapat tidak rutin, honor, ya, seperti pengacara. Nah, itu kan nggak rutin kan? Ada kasus dapat, gitu kan? Notaris gitu ya. Itu kan penghasilan nggak rutin ya, gitu. Nah, gimana cara berzakatnya? Baik. Yang pertama untuk karyawan. Nah, karyawan kan relatif pendapatannya tetap, relatif tetap ya, gitu. Ya, kalau turun jarang ya, kalau turun. Kalau naik ada ya, ya kan? Kalau turun jabatan dong ya, jarang ya. Walaupun mungkin ada tapi jarang ya, begitu. Apalagi ASN, ya ASN kan nggak ada istilahnya berhenti jadi ASN, kan gitu. Ya tetap gitu ya sampai pensiun, sampai mati bahkan ya. Karena kalau udah pensiun kan masih dapat pensiunan. Oke. Adapun yang pendapatnya tetap, maka dia bisa berzakat dengan salah satu dari dua cara. Pertama, dia berzakat setiap bulan langsung dikeluarkan. Bisa seperti itu, boleh, ya kan? Boleh diberzakatnya nanti di akhir setelah bulan ke
Artinya nih, kalau di tempat kerjanya sudah dipotong zakat, udah dipotong nih, Bapak dapat gaji 10 juta, tapi udah ada payrollnya, ya. Kenapa? Karena tempat kerjanya sudah kerjasama dengan lembaga zakat. Setiap bulan langsung kepotong zakat. Berarti 10 juta yang Bapak dapat sudah dizakati. Udah zakat itu? Biasanya itu satu rekening kan ya? Biasanya satu rekening kan? Gitu. Karena kalau Bapak punya tempat kerja, 4 rekening tuh biasa tuh. Karena masing-masing tempat kerja ya, terkadang banknya beda. Ya, gitu. Oke. Nah, kan ketahuan tuh ya. Nggak sulit kan untuk mendeteksi kan? Oh, ini uang yang sudah dizakati. Ya kan? Nah, ini uang yang belum. Nah, itu nggak susah tuh, karena ada datanya semua kan? Misalkan Bapak punya rekening bank A, ya kan? Di bank A ini uang masuknya tidak hanya dari gaji, ya kan? Tapi ada juga dari sumber lain, ya kan gitu. Nah, berarti nanti yang Bapak zakati yang dari sumber lainnya aja, ya. Nah, adapun yang gaji rutin sudah dizakati. Tapi kalau mau hitung lagi, ya boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena prinsipnya zakat itu lebih boleh, kurang tidak boleh. Itu prinsipnya, begitu. Dan itu yang saya lakukan. Kenapa? Repot kalau saya sortir lagi kan. Ini yang udah zakatin, ini yang belum. Capek saya sortirnya. Udah saya lihat aja saldo terakhir saya. Ya, kemarin tuh saya ngitung saldo saya. Saya buka rekening A ada sekian, rekening B ada sekian. Udah, gitu aja lah. Saya nggak pisah-pisahin. Repot pisah-pisahin lagi. Sortir dulu kan. Ini yang pemasukan dari ini. Udah. Karena zakat lebih boleh, kurang nggak boleh. Gitu ya. Itu prinsipnya. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Kan gitu. Karena kan bisa jadi kan, Bapak rekening tadi kan pemasukannya bukan hanya dari gaji, ya kan? Mungkin ada sumber lain kan, ya? Mungkin Bapak punya investasi, mungkin punya sumber lain ya, sewa kontrakan semacamnya. Bapak taruh di rekening itu, berarti kan uang yang ada di rekening itu bukan hanya dari gaji. Mestinya yang wajib zakati tinggal yang selain gaji. Kenapa? Karena gaji sudah dizakati, kan begitu. Mestinya tuh. Tapi kalau Bang Awad ya udah hitung aja semua, ada nggak apa-apa, kan gitu kan. Daripada capek-capek. Oh, cuma 1/40 doang kok, 1 dari 40. Dari 40 juta cuma 1 juta, masih 39 juta, masih banyakkan sisanya. Kan begitu ya. Nah, daripada repot-repot ngitung, ya kan. Sortir lagi selama 12 bulan. Mana yang udah zakat, mana belum. Ribet kan? Begitu. Udah, masuk. Nah, itu. Itu yang lebih mudah, ya kan? Ya. Toh lebih bagus daripada kurang. Ada dalilnya. Ya, di surat Al-Baqarah. Ya, lebih itu bagus. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Itu dalilnya. Ya, karena itu konteksnya tentang apa? Tentang fidyah. Tentang fidyah itu konteksnya. Orang yang tidak puasa itu kan berfidyah. Kan satu mood, ya kan? Tapi Allah mengatakan faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang dengan sukarela memberikan lebih, itu baik buat dia. Nah, begitu. Ya, makanya prinsipnya zakat itu lebih boleh, tidak kurang tidak boleh. Itu Pak ya. Nah, kalau Bapak di tempat kerjanya nggak ada pemotongan zakat, ya udah. Yang paling gampang, lihat aja saldo sekarang ini berapa. Udah gitu aja. Ya Pak ya, nggak usah ngitung. Oh, saya pendapatan sebulan 10 juta, nah, dikali 12 bulan 20 juta, dijumlahin. Ya kan uangnya udah nggak ada. Emang 10 juta masih utuh kan, udah kepake pasti. Ya kan, udah bisa kepake kan. Jadi jangan dihitung 10 jutanya, jangan. Yang ada aja hitung, yang ada aja udah, yang ada ya. Yang ada aja udah, ya. Jadi jangan hitung angka-angkanya, kagak. Itu kan angka doang, masuk 10 juta, tapi kan nggak kepake buat segala macam kebutuhan. Jadi yang hitung yang adanya aja, yang adanya sekarang nih. Bapak bulan zakat Ramadan misalkan, ya udah, ada berapa? Udah itu aja, begitu. Simple Pak ya, gitu ya gampang. Gimana? Cukup? Iya, yang ada aja. Iya, pokoknya yang ada. Kalau bahasa saya itu yang ada. Enggak, pokoknya enggak. Begini, kalau bahasa saldo itu bahasa akuntansi. Oke? Kalau bahasa hukum ada. Nah, itu bahasa hukum. Karena saya orang hukum, bukan orang akuntansi, maka saya pakai bahasa ada. Oke? Jelas ya? Saya nggak pakai bahasa saldo, yang ada. Beda ya? Saldo itu kan bahasa akuntansi kan? Bukan bahasa hukum. Nggak ada bahasa hukum saldo. Nggak ada. Ya, nggak hanya di bank, di kantong, di dompet, di brankas gitu loh. Paham ya?
Benar ya? Maka Pak, jadi kalau bahasa yang ada ya, saya nggak mengatakan saldo, yang ada, oke? Yang ada, ya. Gimana? Iya. Iya. Baik, betul. Adapun untuk masalah nunggu setahun atau tidak, ulama beda pendapat, ya kan? Ada mengatakan harus nunggu setahun, ya kan? Itu mazhab Syafi'i. Ada mengatakan tidak harus. Nah, jadi tinggal Bapak pilih, ya kan? Yang mana yang mudah buat Bapak, ya kan? Bapak mau milih uang ini memang sudah sampai nisab di tangan saya, oke? Tapi belum setahun, ya kan? Oh, berarti saya biarkan di tangan saya dulu nih. Nanti setahun bisa zakatin, boleh. Tapi kalau nggak usah ngapain nunggu setahun depan sekarang, cakep. Nah, gitu aja Pak ya. Nah itu, nanti keburu mati nggak zakat katanya, nunggu setahun gitu kan, ya kan? Keburu mati nggak zakat gitu kan, betul. Tapi ini semua kelapangan ya. Saya mengatakan boleh, silakan pilih mana yang lebih mudah untuk dilaksanakan. Oke? Nah ini tambahannya lagi begini. Terkadang ini yang kedua ya. Tadi kan yang pertama tuh yang gaji rutin ya. Yang pendapatnya nggak rutin. Oke, yang nggak rutin nih. Sekali dapat banyak. Kayak pengacara kan mungkin bisa jadi kan kasus gede kan bisa ratusan juta, ya kan? Atau artis, ya sekali apa namanya tender, ya kan sekian gitu, ya. Atau terkadang ya broker, calok tanah, kan gede juga tuh kalau dapat, ya kan? Bisa ratusan juta. Gimana zakatinya? Ya kan? Ada dua pilihan juga. Boleh zakatin langsung begitu dapat, ya kan? Boleh digabungkan dengan uang yang ada, dizakatkan bersama dengan uang yang ada pada bulan zakat yang biasa dilakukan. Gitu ya, boleh seperti itu. Ya, saya ulangi lagi nih ya. Bapak udah biasa zakat bulan Ramadan. Oke? Kemarin di bulan apa namanya Rajab dapat uang. Ya, tender gede 12 juta gitu ya. Bapak boleh zakatin langsung, oke? Boleh Bapak gabungin dengan kekayaan yang ada, nanti dizakatinya pada bulan zakat. Boleh seperti itu. Tinggal pilih, ya. Kalau Bapak mau zakatin langsung, nanti repotnya pembukuannya. Berarti Bapak akan punya banyak pembukuan. Karena nanti ini udah, ini belum. Jadi banyak, ya kan? Maka saran saya gabungin aja di satu. Begitu. Ya, biar nanti zakatnya cukup satu kali dalam setahun. Dari berbagai macam sumber gabungin. Walaupun tadi yang 100 juta baru 2 bulan dapat, belum setahun, digabungin dengan uang yang ada, zakatin. Misalkan di bulan Ramadan, berarti bulan Ramadan. Begitu aja. Itu untuk mempermudah dalam pembukuan keuangan pribadi kita. Jadi yang simpel begitu Pak ya. Ya, itu yang menurut saya itu yang simpel gitu aja ya. Memang tadi betul. Anda mengatakan setahun, ya silakan nggak apa-apa, ya kan? Tapi mau langsung boleh juga, gitu. Silakan, ya seperti itu. Benar gitu apa ya? Oke, nah yang kedua tadi ya, zakat itu boleh nggak diserahkan langsung ke mustahik, ya kan? Atau harus ke lembaga? Kan? Pertama begini, kalau berdasarkan ayat Al-Quran, Allah perintahkan kepada Nabi sebagai kepala negara, khudh min amwalihim sedekatan, ambil dari harta mereka sebagai zakat. Ini Nabi diperintahkan. Karena Nabi diperintahkan untuk memungut zakat, maka Nabi memungut zakat dari orang-orang yang berkewajiban zakat. Dan itulah yang terjadi. Kaum muslimin zaman Nabi semua berzakatnya ke Nabi. Semua berzakatnya ke berzakat ya. Sedekah lain lagi. Kalau sedekah lain lagi ya, berzakat ke Nabi. Kalau sedekah bebas, silakan. Itu yang terjadi di zaman Nabi, ya kan? Pertama perintah, yang kedua karena ada kalimat dalam ayat, ya, lanjutan ayatnya, washolli alaihim, dan doakan mereka. Jadi setiap orang menyetor zakat ke Nabi, Nabi doain. Nah kan sahabat berharap banget ya doain Nabi. Nabi kan doanya pasti makbul, ya kan? Berbondong-bondong orang datang ke Nabi nyetor zakat, dia didoain, ya kan?
usahanya tambah maju dengan berzakat ke Nabi. Begitu. Nah, Nabi meninggal, Abu Bakar melanjutkan seperti itu. Bahkan ketika di awal Abu Bakar memimpin, sebagian orang tidak mau menyetor zakat ke Nabi. Nggak mau, bukan nggak mau berzakat, tapi nggak mau nyetor zakat ke Abu Bakar sebagai pemimpin. Apa yang dilakukan? Abu Bakar memerangi mereka. Itu. Ya kan? Memerangi mereka agar nyetor zakat ke Abu Bakar. Abu Bakar digantikan Umar pun demikian, sama, semua kaum muslimin nyetor zakatnya ke pemerintah, begitu. Oke? Nah, ketika zaman Utsman bin Affan, beliau punya kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya. Itu apa? Beliau mengkategorikan harta dua macam. Ada harta terlihat, ada harta yang tidak terlihat. Harta yang terlihat, pertanian, kan kelihatan. Peternakan, kelihatan. Perniagaan, kelihatan. Yang kelihatan apa contohnya? Simpenan, tabungan, nggak kelihatan kan? Nah, untuk yang jenis pertama, datang ke petugas zakat mengutin, ya kan? Dihitung berapa zakatnya, diambil, taruh ke kas negara atau baitul mal. Adapun yang nggak kelihatan, diserahkan sepenuhnya kepada pemiliknya, begitu. Nah, dari situlah mulai ya umat Islam boleh tidak menyetor zakat ke negara. Ya, boleh langsung menyerahkan ke mustahiknya. Itu masalah boleh dan enggak ya. Nah, tapi saya lanjutkan. Tadi saya katakan ya, hukum tidak berhenti di boleh dan tidak. Ya, sekarang mana yang lebih baik? Membayar zakat langsung ke mustahik atau menyerahkannya ke lembaga zakat? Kalau menurut saya lebih baik memberikan zakat ke lembaga. Kenapa? Yang pertama, buat muzaki lebih ikhlas, karena dia nggak bertemu langsung dengan mustahik, ya kan? Kalau dia bertemu dengan langsung mustahik, dia akan mendapatkan bonus pujian yang mestinya dia nggak berhak dapat. Mesti nggak berhak dapat kan? Kenapa nggak berhak? Lah kan zakat kewajiban ya. Kalau kewajiban nggak berhak dapat pujian. Emang hak mereka kok kita kasih. Jadi zakat itu bukan kebaikan ya. Zakat itu bukan charity, bukan. Zakat itu obligasi, kewajiban. Sama dengan utang yang harus kita tunaikan. Jadi ketika kita memberikan zakat, itu kita tidak sedang berbuat baik kepada orang lain, tapi kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri, karena itu kewajiban. Ya, obligasi, bukan charity. Nah, kalau kita berzakat langsung ke penerima, kita dapat bonus pujian. Nah, itu yang mestinya kita nggak dapat. Gitu ya, seperti itu ya, akhirnya bisa mengganggu nih niat, betul ya, bisa mengganggu niat tuh, ya kan, bisa mengganggu niat. Nah, karena dia dikasih zakat sama kita, akhirnya dia jadi berbaik kepada kita, kan begitu. Padahal kan mesti dia nggak berutang sama kita, emang hak dia kok, cuma karena kita kasih zakat ya, pas lihat portal dibukain pintunya kan, gitu kan, apa ya, ngasih zakat gitu, ya kan. Begitu giliran dipungutin sampah, paling dulu sampah dipungutin karena kasih zakat ke dia gitu. Ya kan? Sementara tetangganya yang nggak ngasih, malas belakangnya ngambil sampahnya. Kan itu bisa terjadi begitu. Bisa nggak terjadi? Bisa kan? Akhirnya terganggulah niatnya. Itu kalau berzakat langsung ke mustahik. Oke? Sekarang kita kan menyerahkan zakat pada yang badan-badan yang telah dibentuk oleh negara. Sementara waktu dia memberikan membayar zakat kepada yang besar, yang kadang-kadang jauh-jauh orang jauh-jauh terlihat sama dia, sementara yang dekat dengan kita itu melarang. Mana yang lebih baik? Kita langsung pada mustahik yang melarang ini, yang jelas-jelas melarang, atau disalurkan melalui suatu badan tapi nggak tahu kemana perginya. Baik, baik, terima kasih, bagus, ya kan? Kalau kasus seperti itu, orang yang melarat depan mata kita, itu nggak boleh kita kasih zakat. Kan zakat setahun sekali, masa orang kelaparannya tiap hari ngasih setahun sekali? Ya kasih tiap hari lah bantunya, mesti tungguin zakat setahun sekali.
Dia kan melarat depan kita tiap hari kita lihat. Masa ngasih setahun sekali? Makanya kita kasih ke dia sedekah, bukan zakat. Jangan nunggu setahun baru kasih, orang melarat tiap hari kok ngasih setahun sekali. Karena zakat itu sama dengan pajak yang sistem modern. Sama dengan zakat. Adapun negara yang mengelola zakat tidak menyentuh merata, tanggung jawabnya di akhirat depan Allah. Bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab dia. Seandainya ada rakyat yang masih kelaparan padahal zakat terkumpul triliunan, tanggung jawab dia tuh. Tanggung jawab dia. Orang yang berani memposisikan diri sebagai pengumpul zakat harus berani mencari orang yang butuh, mencari. Jangan nunggu laporan. Gitu. Mencari. Maka saya pernah bilang ke Bastas begitu. Ini Bastas kumpulin triliunan tapi orang miskin masih banyak. Evaluasi lagi tuh program kerjanya. Saya bilang begitu. Ya kan? Kok zakat terkumpul triliunan, ya kan? Sementara orang miskin kok bisa masih banyak tuh, gimana ceritanya? Betul yang Bapak bilang. Ya kan? Kesalahan mereka, tanggung jawab di akhirat mereka. Allah yang akan tanya. Kita enggak. Kita melaksanakan kewajiban kita. Nah, adapun tetangga kita yang di depan mata kita hidup susah, itu kita bantu setiap mereka butuh. Jangan nunggu setahun sekali zakat, jangan ya. Ya. Betul, kalau pertama lebih baik. Ya kan? Ya udah, kali ini kita kasih. Bukan berarti harus ke negara ya, enggak. Sementara kan enggak harus ya. Gitu. Tapi jawaban saya agar lebih kondisional sesuai dengan kondisi begitu. Oke? Tapi kalau pertama lebih baik, itu tentu lebih baik yang depan mata dulu yang kita dahulukan. Begitu ya? Betul, Bapak nggak salah, ya kan? Tapi jangan sampai kita ngasih zakat doang setahun sekali. Zakat kita kasih karena dia kelihatan, langsung kita kasih, oke? Ya kan? Sementara kesono kita nggak tahu kemana, betul, boleh, nggak apa-apa, boleh Bapak pertimbangan begitu, boleh, nggak salah, ya kan? Mendingan zakat saya serahkan ke orang yang depan mata saya membutuhkan, ya kan? Daripada saya menyerahkan ke lembaga saya nggak tahu kemana, itu boleh. Prinsip seperti itu nggak apa-apa, itu boleh, ya kan? Tapi saya tambahkan, jangan cuma zakat yang setahun sekali gitu ya, itu aja poinnya, ya kan? Jangan zakat yang setahun sekali gitu, ya. Tapi ya sesuai kebutuhan lah. Mereka butuh kita bantu, Jadi bukan zakat doang. Karena Imam Ghazali mengatakan, para sahabat tuh nggak pernah ngitung zakat. Kok nggak ngitung zakat? Ya karena mereka hartanya habis sebelum datang waktu zakat. Harta banyak bagiin. Jadi nggak pernah nyampe nisab hartanya. Kan gitu kan? Nggak nunggu haul, kagak. Harta banyak bagiin, gitu udah. Orang butuh kasih. Kan Utsman bin Affan begitu kan? Ya kan? Barang dagangnya datang dari luar nih. Kan kalau zaman dulu kan orang dagang dilelang. Ya kan? Ini barang saya beli 1000 dinar. Kamu berani kasih saya untung berapa? Kan begitu kan? Ya kan, saya berani ngasih untung 1 kali lipat, yang ini 2 kali lipat, nggak ada yang diterima sama Utsman. Saya pengen jualan sama Allah, karena Allah ngasihnya 700 kali lipat, dibagiin tuh semua ke fakir miskin. Kan begitu Utsman. Itu pedagang pada kecele kan, aturan gue dapat untung, aja dapat untung, kenapa ya? Fakir miskin dapat ya barang dagangan gratis cuma-cuma gitu. Ya kan? Kan pernah dengar juga kan, Utsman bin Affan apa Abu Bakar membeli setengah sumur. Ya kan? Ya. Yang setengah sumur orang Yahudi, Utsman ya? Ya kan? Setengah sumur dibeli kan? Setengah sumur sengaja, setengah doang dibelinya, enggak semua. Setengah sumur dibeli. Jadi ganti-gantian jualannya. Hari ini Utsman, hari ini besok Yahudi kan. Nah, pas giliran Utsman jualan, gratis orang ambil. Ya kan? Oke, yang penting gantian dah intinya. Ya kan? Itu masalah teknis ya. Intinya gantian kan? Tapi giliran Utsman digratisin. Ya kan? Giliran Yahudi, ya orang pada datang, bangkrut Yahudi itu, akhirnya dijual semuanya, ya kan? Dijual semuanya, ya Utsman udah kasih semua ke fakir. Begitu memang. Jadi nggak nunggu hari zakat, nggak nunggu bulan Ramadan. Ya, kapan orang miskin, orang susah butuh bantuan ya kita bantu. Begitu maksud Pak ya. Tapi kalau dengan prinsip tadi boleh, ya. Apa yang mengutamakan orang yang depan mata, yang jelas-jelas membutuhkan, itu boleh dan benar. Itu benar, ya kan begitu. Ya, termasuk orang dekat kita, kerabat yang masih punya pertalian nasab, itu juga perlu kita dahulukan.
Nah, iya, iya, iya. Tapi saya kasih catatan nih, baru semalam teman postingin tuh, ya kan? Teman postingin begini, kalau ustadz, guru agama, jangan dikasih zakat, ngasihnya hadiah. Jangan zakat, hadiah ngasihnya. Kenapa? Zakat tuh bukan penghormatan. Guru-guru agama tuh harus dihormati, jangan kasih zakat. Zakat kan sampah, kotoran buat fakir miskin. Kok guru ngaji dikasih zakat? Kasih hadiah, jangan zakat. Kok zakat dikasihnya? Jangan kasih zakat. Kok guru ngaji kasih zakat gitu saya bilang. Guru enggak, hadiah, lain. Beda. Infak sedekah pun masih kita berbaik hati ke orang kan. Kalau hadiah kan penghormatan, pemuliaan, beda. Karena dalam kitab fikih ada babnya, ada bab hadiah, ada bab sedekah, ada lain babnya beda. Jadi kalau guru ngaji, guru agama, jangan kasih sedekah, jangan kasih infak, jangan kasih zakat, jangan, kasihnya hadiah. Enggak ada guru agama di situ. Enggak ada, yang ada fisabilillah. Nah, fisabilillah itu ya, jadi begini nih. Gini Pak ya. Ini biar kita punya budaya memuliakan guru. Mohon maaf nih Pak. Nih, saya sedikit curhat begini Pak. Mohon maaf ya, saya sedikit curhat begini. Saya banyak sekali, alhamdulillah dipercaya. Ini syukurnya saya. Mohon maaf Pak, yang lebih sering menghormati guru justru orang miskin. Orang miskin. Orang kaya datang ke saya konsultasi 2 jam, nggak ngasih apa-apa. Iya, maaf. Bukan saya ngarep, bukan. Tapi itu masyarakat begitu. Ya kan? Guru agama jangan kasih zakat, jangan kasih sedekah, jangan kasih hadiah. Hadiah ngasihnya. Kan kalau Nabi dikasih hadiah terima kan? Nabi sedekah, nggak mau Nabi terima sedekah. Apalagi zakat, Nabi nggak mau terima zakat. Hadiah diterima oleh Nabi. Ya kan? Makanya Nabi dikasih hadiah. Budak kan? Iya. Mari Kiptia kan budak. Kasih hadiah kan? Diterima sama Nabi, hadiah. Kalau guru agama ngasih hadiah, jangan ngasih zakat, jangan ngasih sedekah, jangan. Kok guru agama ngasih zakat? Ya Allah saya bilang. Jangan. Hormati guru agama. Ya, kasih mereka hadiah. Oke? Jangan zakat ya. Kalau zakat itu misalnya begini, ada keluarga yang bersedekah, tapi dia tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak. Misalnya, apakah bisa zakat kita ditujukan untuk dia membantu biaya pendidikan dari anak-anak keluarga yang tidak mampu? Baik, boleh. Zakat ya, zakat boleh untuk biaya pendidikan, membantu orang yang membutuhkan biaya pendidikan. Saya melanjutkan Bapak tadi yang bicara tentang fisabilillah juga nyambung. Apa yang bisa dikategorikan dengan fisabilillah? Betul, boleh. Tapi teknisnya begini, ini teknis ya. Jadi nggak berhenti di hukum ya. Kita lanjut teknis, ya. Karena cara juga penting agar orang yang menerima tetap merasa dimuliakan. Oke? Jadi kalau kita mau ngasih zakat ke guru, itu metodenya sebagai berikut. Baik guru agama ataupun muridnya sebagai bantuan pendidikan, metodenya adalah lewat lembaga. Jangan individu. Ustadz, ini zakat. Jangan. Tapi kumpulkanlah di lembaga. Lembaga tersebut lalu memberikan kepada guru yang membutuhkan tadi. Ya kan? Terutama guru-guru yang memang penghasilannya tidak mencukupi. Nah, begitu metodenya. Oke?
Jangan kita individu datang ke guru, Ustadz ini zakat, jangan. Enggak, bentar, saya lanjutkan. Iya, saya lanjutkan. Kita bayarkan uang sekolahnya. Bagus. Iya, kan saya belum jawab. Ya kan, tadi kan karena Bapak ini ngomong, saya lanjutin dulu biar nyambung. Iya, iya. Karena tadi Bapak ini belum saya jawab, Bapak ini udah nanya. Gitu ya. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan nih. Oke. Jadi caranya lihat lembaga. Nanti lembaga tersebutlah yang akan menggunakan dana zakat tadi untuk, ya kan, kesejahteraan guru, untuk, ya kan, biaya pendidikan santri, kan begitu? Atau itu boleh, ya kan begitu? Ya, di teknis itu begitu. Oke, itu teknisnya, paham ya? Jilat lembaga. Nanti lembaga yang akan menyalurkan dana zakat untuk pendidikan. Baik pendidikan itu artinya biaya sekolah santri, siswa, murid, mahasiswa, silahkan, ya kan? Atau untuk gurunya yang memang secara ekonomi termasuk yang membutuhkan. Nah, begitu metodenya. Jangan kita dari kantong kita Ustadz di zakat, jangan. Itu tidak memuliakan guru. Gitu. Ya. Belum saya jawab, satu lagi, Pak. Sebentar. Saya lanjutkan dulu nih. Enggak, belum selesai. Sebentar, satu lagi. Sebentar. Cuma kan sekarang itu ada bukti zakat yang bisa mengurangi betul, ya. Jadi sehingganya yang menerima zakat itu adalah satu lembaga yang betul. Misalnya ambil zakat yang sudah ada SK dari pemerintah, yang boleh melakukan pengurangan pajak. Iya. Kalau kita tidak berhubungan dengan pengurangan pajak segala macam, itu ya apa kan tidak salah kita kalau melihat keadaan yang di dalam lingkungan kecil dulu, baru dia berpikir untuk berpikiran negara. Ya kira-kira begitu pola kita. Baik, boleh seperti itu, nggak apa-apa, silakan. Seperti juga boleh ya, boleh seperti itu. Kita mau menyalurkan sendiri boleh, gitu ya. Silakan, itu boleh, nggak apa-apa. Boleh artinya apa? Tetap sah sebagai zakat, tetap dihitung sudah berzakat, ya begitu. Yang penting kita memastikan penerimanya termasuk mustahik, itu aja. Ya kan? Memang bedanya kalau kita membayarkan zakat ke lembaga resmi, bukti pembayarannya bisa menjadi pengurang pajak sesuai dengan undang-undang zakat begitu. Itu aja kelebihannya, ya. Tapi nggak signifikan sebenarnya. Kecuali kalau zakatnya miliaran. Ya, kalau zakatnya miliaran baru ya. Kalau zakatnya miliaran baru signifikan. Kalau zakat kita cuma 1 juta doang ya nggak signifikan juga kan? Begitu. Kalau yang zakatnya ratusan juta ke perusahaan-perusahaan besar, atau zakatnya miliaran karena kekayaannya triliunan, benar, itu akan terasa mengurangi pajak, betul. Jadi kalau zakatnya cuma 1 juta 2 juta doang ya udah nggak apa-apa lah, kita salurkan langsung ke orang sekitar kita yang membutuhkan. Bagus, boleh seperti itu, ya benar. Karena bagaimanapun di Al-Quran di surat An-Nisa disebutkan di antara orang yang kita perlu untuk memberikan kebaikan lah wal jaridil kurba wal jaridil junubi, ya, tetangga yang kerabat dan tetangga yang berdampingan. Betul, yang Bapak bilang tadi betul. Satu lagi saya tambahkan, ya, kalau untuk membantu siswa, ya, dalam pendidikan, maka yang betul, saya mengatakan yang betul nih, bukan yang lebih baik, langsung dibayarkan ke lembaga pendidikannya, begitu ya, bukan ke yang bersangkutan, ya kan? Kamu punya tunggakan SPP berapa bulan? 5 bulan. Oke, besok kita ke sekolah ya, ya kan? Ini betul siswa ini, iya betul, nih saya bayarkan. Nah begitu caranya. Jangan dikasih uangnya, khawatir disalahgunakan, jadi nggak sampai tujuannya, gitu ya. Itu kalau kita ingin bantu pendidikan, atau kita berikan alat sekolah langsung, gitu. Kecuali bantuannya sosial lain, emang buat makan dan semacamnya. Tapi kalau bantuan pendidikan
langsung disalurkan untuk pendidikan, langsung dikasih. Nah itu yang pernah ketika saya menjadi mahasiswa di Mesir, ya. Nah ketika saya ingin bayar SPP, nah itu saya ajukan tuh ke lembaga zakat, nggak dikasih uangnya, kagak, langsung janjian ke kampus, ya udah, kapan kita ke sana? Nah janjian, udah langsung, ini berapa tunggakannya? Udah dibayar, udah. Saya nggak nerima uang sepeser pun, saya nggak nerima uang, ya. Begitu juga ketika saya pulang dari Mesir, ya kan? Karena saya berempat lumayan gede kan tiketnya, nggak ada dananya karena saya udah anak yatim zaman itu kan, bapak sudah nggak ada, gitu. Saya ajukan lagi, alhamdulillah dapat tiket 4, tapi tiket dikasih bukan duit, dan tiketnya juga non refund, nggak bisa diduitin tiket, ya kan? Nggak bisa diduitin, ada bacaan non refundnya, nggak bisa diuangkan tuh, ya. Udah kamu mau pulang tanggal berapa? Sini paspornya, dibikinin tiket, udah jadi tiket pulang saya. Nggak dikasih duit sepeser pun, dikasih tiket. Makanya nanti kalau misalkan nih ada orang datang ke sini, Pak, saya kehabisan ongkos mau pulang. Oke, mau pulang kemana? Ya kan? Karena pernah ke saya begitu. Oke, mau pulang kemana? Saya bilang, baik, ya. Saya pesanin tiketnya. Nah, pesan tiket zaman sekarang kan gampang, ya online bisa. Kabur orangnya, Tuhan bohong. Benar kamu. Saya bilang, saya beliin tiket, saya bilang gitu, ya kan? Saya beliin tiketnya, mau kemana? Sampai rumah saya beliin tiketnya, saya bilang begitu. Sampai rumah berapapun tiket saya beliin. Kabur orangnya. Ketahuan bohong kan? Dia cuma minta duit, bukan minta pulang. Pas saya mau beliin tiket, itu benar saya beliin tiket. Saya kan ketua DKM ketika itu kan, saya beliin tiket. Nah, dia nggak mau, dia pulang. Nah, sebenarnya betul begitu ya, beliin tiket, ya kan? Tiket kereta kah, tiket bis kah, gitu. Kalau perlu kita antar itu orang sampai naik bis, ya kan? Nih duduk bisnya, ini tiketnya, dah. Ini tambahan uang buat jajan di jalan. Nah begitu, itu baru namanya Ibnu Sabil, begitu. Oke, baik Bapak ya, nggak selesai nanti kalau ya kan? Kasihan Bapak ntar kelamaan di sini, ya bisa kedinginan. Saya udah kedinginan, sudah kaki saya asli dingin banget, udah dingin kaki saya, ya. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, ya kan? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu bermanfaat, ya. Hanya waktu yang membatasi kita. Kalau memang masih ada permasalahan, silakan hubungi saya, boleh, nggak apa-apa. Ya, nomor saya ada di DKM, ya silakan mau konsultasi boleh hubungin saya secara langsung, baik nulis WA ataupun telepon, atau mau silaturahmi ke rumah saya juga boleh. Ya, rumah saya di Mampang, dekat kok dari sini. Ya, tadi saya cuma 25 menit sampai sini. Ya kan, karena sepi jalanannya. Kalau rame 2 jam. Ya kan? Karena sepi jalanannya dari Mampang ke sini cuma 25 menit ya. Lewat tol kan, sepi jalanannya. Ya kan? Kalau rame 2 jam. Ya, dari sini ke rumah saya 2 jam. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyati wa salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.